Oke, berikut RPS-nya. Nanti juga akan saya bagikan melalui Teams, insya Allah. Ntar kalau saya udah buat Teams-nya, akan saya share ke PJ-nya. PJ-nya siapa ya? Gra. Baik, saya, Bu. Oh ya, Gaitisa. Ya, nanti saya akan bagikan kode Teams-nya. Semuanya bergabung di Teams. Semuanya punya Teams kan ya? Ya, ya. Oke. Nah, berikut SKS-nya. Ini dosennya masih Pak Yudi. Nah, untuk materinya, yaitu adalah ini ya, silabusnya. Pertama tentang bunga, kemudian anuitas, asuransi, dan tabel kehidupan. Kemudian untuk referensinya nanti, referensi utamanya itu adalah buku Futami ini. Tapi buku Futami ini, saya belum lihat pasti juga buku Futami ini kan, kalau kata Pak Dar itu buku Futami ini isinya tuh banyak rumus-rumus saja. Jadi kayak kesimpulan rumus-rumusnya gitu. Nah, Tentu eh, adalah informasi terkait buku petani dengan berbagai. nah, kemudian referensi berikutnya ada buku ini dari Dixon David. Nanti saya bagikan juga bukunya. Kemudian Newton sama fundamental ini. Nah, ya kalau bisa menguasai buku yang mana ya? Yang ini, yang Newton ini. Kalau bisa menguasai buku yang Newton ini itu bagus. Jadi kalau bisa menguasai semuanya itu bagus banget. Perkuliahan matematika, prodi kan ada prodi matematika aktuaria ya. Nah, S2 ITB tuh pakai buku ini. S2 matematika aktuaria ITB tuh bukunya pakai buku ini. Nah, kita pakai buku ini, semuanya kita pakai. Nah, yang untuk berbahasa Indonesia yang ini, yang sederhananya ini. Oke? eh Nanti saya bagikan RPS-nya ini. Nah, untuk aturan perkuliahan itu sama ya seperti perkuliahan lainnya. Ada nggak ya di sini? Ya, tuh kehadiran, keterlambatan gitu. Kemudian, ah, nah iya, saya paling tidak suka kecurangan. Jadi nanti pas ujian, kalau seandainya ketemu kecurangan, itu saya langsung nilai maksimal C ya. Saya nggak mau ada mencontek, menggunakan handphone saat ujian gitu ya. Jadi kalau ditemukan saat ujian ada kecurangan-kecurangan seperti itu, kita langsung nilainya C ya. Oke? Maksimal bukan langsung C. Ntar yang nilainya D jadi C lagi. Maksimal C. Oke? Setuju ya? Terus perkuliahan kita kan ada online, ada offline. Untuk setiap perkuliahan online harus open kamera ya. Harus open kamera kecuali kalau emang yang berhalangan banget itu ya berarti infokan ke saya untuk yang benar-benar berhalangan ada sesuatu dengan kameranya. Oke, saya lanjut ke. Nah, SKS. SKS itu apa sih? SKS itu kan ada 3 komponen ya, yaitu tatap muka, tugas terstruktur, dan juga tugas mandiri. Nah, yang sering terjadi itu kan tatap muka sama tugas terstruktur. Tapi di perkuliahan ini kita pakai tiga-tiganya, yaitu pakai
tatap mukanya iya, perkuliahannya tatap muka itu maksudnya perkuliahan online dan juga perkuliahan offline gitu ya. Yang perkuliahan yang kita lakukan sampai 16 minggu ini itu maksudnya tatap muka. Kemudian tugas terstruktur, kalau tugas terstruktur itu adalah tugas yang diberikan setiap tatap muka atau terstruktur sesuai dengan materi yang disampaikan. Nah, yang satu laginya itu adalah tugas mandiri. Nah, tugas mandiri ini dibuat secara mandiri dengan sumber dari manapun, bisa dari internet, buku lain-lain gitu. Jadi tidak hanya dari yang sumber di kelas. Nah, bentar. Nah, untuk tugas mandiri, kalau untuk tatap muka kan perkuliahan yang berlangsung. Tugas terstruktur itu yang kita, yang saya berikan mungkin nanti di perkuliahan-perkuliahan berlangsung. Ya, terstruktur sesuai materi. Kalau tugas mandiri itu kan dibuat secara mandiri dengan sumber dari mana-mana. Nah, tugas mandiri ini berupa proyek, yaitu nanti diminta semuanya dilakukan selama 1 semester. Dia tugasnya hanya satu, tapi dilakukan selama 1 semester. Tugasnya itu adalah membuat eh, tulisan atau artikel dengan subjek penentuan premi pada asuransi. Oh, saya belum ketik. Coba ada di sini. Bentar ini. Ini baru mulai, saya langsung kasih tugas. Tulisannya. Nah, semua udah menyediakan catatan ya. Saya mau ngasih tugas pertama ini. Tugas pertama ini tugas besarnya yang bakal dikerjakan selama 1 semester ini. Tugas mandiri untuk 1 semester ini. Ada pulpennya mana? Tulis di mana? Tulis di sini. Nah, untuk tugasnya itu subjeknya adalah eh, penentuan penentuan premi pada asuransi. Nah, ini terserah asuransi apa. Nah, asuransi itu kan ada macam-macam nanti. Ada asuransi jiwa, ada asuransi apa, nanti kita belajar semuanya. Nah, nanti tugas besarnya diminta untuk membuat artikel, membuat tulisan itu subjeknya penentuan premi pada asuransi, terserah asuransi apa. Nah, judulnya terserah, judulnya terserah ya. Judulnya silahkan dibuat terserah apa. Nah, yang penting subjeknya adalah intinya itu adalah penentuan premi pada asuransi tersebut. Nah, format minimalnya,
Format minimalnya yaitu yang pertama itu latar belakang. Jadi pada tulisan tersebut harus ada latar belakang. Yang kedua pembahasan, pembahasan. Yang ketiga simpulan. Terakhir tentu harus ada daftar pustaka gitu ya. Nah, ini tuh minimal gitu ya. Yang ini tuh wajib ada di eh, tugas tersebut. Jadi latar belakangnya harus ada, pembahasannya harus ada, simpulannya harus ada, dan daftar pustakanya harus ada. Nah, kalau ada lagi yang lain tambahannya ya nggak apa-apa, boleh gitu ya. Nah, nah latar belakang tuh isinya apa? Latar itu mencakup pertanyaan apa dan di mana. Ya, latar belakang itu mencakup pertanyaan apa dan di mana, apa dan mengapa, apa dan mengapa. Nah, apanya itu apa? Contohnya apa sih itu gitu? Apa sih yang kita buat ini gitu ya? Kemudian mengapanya itu seperti apa? Mengapa kita milih materi ini gitu? Nah, untuk pembahasan itu isinya tentang menjawab pertanyaan bagaimana. Nah, bagaimana? Kemudian untuk simpulannya, seperti biasa ya, itu berisi rangkuman atau resume dari pembahasan. Kemudian daftar pustaka, ya. Ada pertanyaan tentang tugas ini? Nah, ini nanti dikumpulkannya di akhir semester, ya. Oke, saya udah kasih tahu tugasnya. Ini sama kelas yang kelas satunya juga ada tugas ini. Baik, pada pertemuan pertama ini saya akan berbicara tentang asuransi saja, karena mungkin masih ada yang belum tahu tentang asuransi atau mungkin baru tahu, ya mungkin ada yang memang udah tahu tentang asuransi, mungkin keluarganya ada yang bekerja di asuransi, tapi mungkin juga ada yang belum begitu tahu asuransi. Ada yang keluarganya kerja di asuransi di sini, mungkin orang tuanya atau kakaknya, tidak ada. Oke. Nah, sebenarnya materi asuransi ini itu sama dengan aktuaria ya, aktuaria. Nah, jadi di beberapa buku itu namanya aktuaria, matematika aktuaria. Di beberapa kampus ada juga yang memberi nama mata kuliah ini aktuaria, matematika aktuaria. Tapi di perkuliahan kita ini dinamakan dengan matematika asuransi. Nah, kenapa seperti itu? Karena aktuaria itu kan lebih ke profesi ya, atau aktuaris, dan juga ada prodi aktuaria. Nah, kita membahas tentang asuransi. Jadi, pada perkuliahan kita ini namanya matematika asuransi. Nah, apa sih asuransi itu? Apa sih yang penting di dalam asuransi itu harus ada apa sih gitu? Nah, di asuransi itu ada tertanggung dan juga ada penanggung. Nah, tertanggung itu apa? Tertanggung itu adalah orang yang ikut asuransinya. Nah, kalau penanggung itu apa? Penanggung itu yang menanggung asuransinya, yang menanggung resiko terjadinya itu, yang menanggung asuransinya atau perusahaan asuransinya. Nah, kemudian ada juga namanya polis. Kalau polis itu adalah surat perjanjiannya, gitu ya. Nah, apa sih asuransi itu? Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, dan lain-lain sebagainya gitu ya.
Kemudian ada juga memberikan imbalan dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan. Sebenarnya orang matematika itu sering berhubungan dengan data ya, data. Nah, misalnya kerja di pabrik dalam 1.000 spion berapa yang rusak gitu. Nah, jadi orang matematika ini sering berhubungan dengan data gitu ya. Tapi sayang sekali di Indonesia tuh sering data-data tersebut tuh tidak valid ya. Contohnya, misalnya eh, pemerintah ingin mendata berapa warga Indonesia yang miskin misalnya. Nah, kalau kita butuh data seperti itu biasanya gimana? Apakah langsung dari pusat itu mendata setiap warga di Indonesia ini miskin nggak begitu kan? Pasti dari atasnya ke gubernurnya, kemudian ke bupatinya, bupatinya ke kelurahannya, kemudian ke sampai akhirnya ke RT-nya gitu ya. Nah, datanya itu didapat dari RT masing-masing gitu kan. Nah, yang sering terjadi di Indonesia itu ada beberapa yang benar gitu ya, benar-benar didata warganya, ini adalah warga yang miskin, ini yang tidak miskin gitu kan. Nah, tapi ada juga yang RT-nya nggak door to door gitu. Jadi langsung diisi aja. Pokoknya yang miskin tuh ada ini gitu. Yang tidak miskin tuh ini gitu. Nah, sering seperti itu kan ya di Indonesia. Nah, bahkan sering juga semisal kalau datanya diminta berapa jumlah warga yang miskin, siapa aja gitu. Ditanya dulu miskinnya eh, untuk apa? Data miskinnya untuk apa? Kalau hanya sekedar data, seringnya di Indonesia ya RT-nya yang nulis ya kalau sekedar data miskin ya dia nggak mau keluarganya dibilang miskin gitu ya kan. Jadi yang didata adalah ya pokoknya keluarganya tidak include gitu. Nah, tapi kalau seandainya yang ingin didata itu adalah data miskin karena untuk nanti itu sebagai bahan untuk mendapatkan KJP. Nah, kalau yang untuk mendapatkan KJP kadang-kadang tuh malah ini tantenya, pamannya, semuanya jadi masuk gitu ya. Makanya sering di Indonesia tuh yang seharusnya dapat, yang benar-benar butuh KJP itu malah nggak dapat KJP gitu ya. Malah yang dapat tuh yang sebenarnya nggak butuh gitu. Nah, itulah yang sering terjadi eh, data-data yang diproses itu banyak yang tidak valid. Nah, tidak validnya itu bisa karena eh, yang mendatanya benar nggak benar, bisa juga instrumennya yang tidak valid. Sebagai contoh itu contoh di luar gitu ya. Sebagai contoh aja yang di kampus kita gitu. Nah, di UNJ kan dosen diwajibkan membagikan RPS di pertemuan pertama perkuliahan. Nah, adik-adik kan ada disuruh ngisi IDOM ya. Kalau nggak salah tuh. Nah, ngisi IDOM. Nah, di situ pertanyaan pertamanya kan kalau nggak salah, apakah dosen membagikan RPS di pertemuan pertama gitu ya? Ada pertanyaan tentang itu kan? Nah, kalau pertanyaan apakah dosen membagikan RPS itu jawabannya apa? Ya atau tidak, itu saja kan? Nah, ya membagikan RPS atau tidak membagikan RPS gitu kan? Nah, kalau seperti itu kan pilihannya itu ya instrumennya yang tidak valid itu pilihannya itu kan 0, 1, 2, 3, 4 ya di IDOM itu.
Nah, kalau pertanyaannya ya atau tidak, berarti kalau dosennya bagiin RPS, jawabannya apa? Ya kan? Kalau ya berarti harusnya pilihannya apa? Empat, ya kan? Nah, kalau dosennya nggak ngasih RPS berarti nol, ya kan? Tidak bagiin RPS berarti nol. Berarti harusnya jawabannya apa? Ya jawabannya itu hanya nol atau empat gitu ya kan? Kalau dosennya udah bagiin RPS kasihnya 4, kalau dosennya nggak ngasih RPS berarti nol gitu kan? Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi setelah dilihat data dari IDOM tersebut, ada mahasiswa yang ngisi dengan angka 3. Kalau yang ketiga itu artinya apa coba? Iya. Dosennya ngasih RPS atau enggak? Ini kan maksimal 4. Iya, iya dengan mengasih RPS, tapi ini kan ada pilihannya gitu. Disampaikan dengan jelas, disampaikan dengan jelas saja atau disampaikan dengan jelas dan lengkap ya. Oh, emang kalimatnya gitu coba saya lihat. Hmm. Ini dibicarakan dosen-dosen di kampus. Saya karena berhubung saya masih baru di UNJ, jadi sebenarnya saya belum melihat data yang sebenarnya ya. Cuman karena banyak dosen membicarakannya di kampus, saya jadi ikutan mendengar sebentar. Tapi datanya ada di Prodi. Oh tidak, ini nomor satu itu pertanyaannya cuman dosen menyampaikan RPS pada pertemuan pertama. Nah, kalau dosen menyampaikan RPS pada pertemuan pertama itu jawabannya hanya ya atau tidak ya. Iya disampaikan atau tidak disampaikan. Kecuali pertanyaan berikutnya. Kalau pertanyaan berikutnya kan ada tuh tentang dosen melakukan, dosen menggunakan mana nih? Dosen mampu mengenali karakteristik setiap mahasiswa. Dosen menggunakan sumber belajar sesuai dengan RPS. Nah, itu mungkin sebagiannya iya disesuai RPS, sebagiannya tidak. Nah, itu kan bisa tengah-tengah gitu ya. Nah, tapi kalau membagikan RPS pada pertemuan pertama, iya atau tidak, itu jawabannya harusnya hanya nol dan 4. Nah, sedangkan ternyata itu ada yang mengisinya itu 3, 2, kayak gitu. Nah, itu kan nggak ada artinya jadinya. Nah, itulah yang membuat data-data kadang tidak valid, gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke asuransi. Nah, pada asuransi itu, nah ini tadi kalau menurut KBBI ini ya, asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung. Yang mana tertanggung adalah yang membayar iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga. Nah, pada asuransi ini tuh gimana ya? Kalau pada pelajaran asuransi, kita belajar sebagai eh, ini penanggung ya. Kita belajar gimana caranya mengelola perusahaan asuransi. Jadi kita bukan belajar sebagai tertanggung. Jadi hasil akhir daripada perkuliahan ini yaitu bagaimana caranya kita mengelola perusahaan asuransi biar perusahaannya nggak rugi gitu ya. Misalnya contohnya biar perusahaannya untung juga. Tapi bukan sebagai tertanggung. Jadi bukan dengan belajar asuransi maka setelah berkuliah ini maka semuanya jadi ikut asuransi, dianjurkan ikut asuransi, bukan itu ya. Nah, jadi diharapkan nanti paham bagaimana mengelola perusahaan asuransi, begitu ya. Nah, jadi di perkuliahan ini tuh kita bakal banyak berbicara tentang resiko atau kita bahkan pada perkuliahan ini tuh membicarakan pada asuransi jiwa itu kita membicarakan eh, perkiraan umur manusia gitu. Kita juga akan membicarakan harapan diharapkan meninggalnya di umur berapa, kira-kira seperti itu. Kan kalau meninggalnya lama, ah ya meninggalnya lama, pokoknya kayak gitulah kira-kira. Nanti seiring berjalan waktu. Nah, asuransi memiliki 3 unsur utama yaitu premi asuransi, polis asuransi, dan klaim asuransi.
Nah, premi asuransi itu apa? Premi asuransi itu adalah iuran yang harus dibayar oleh tertanggung kepada penanggung selama jangka waktu kontrak asuransinya, gitu ya. Nah, kemudian polis asuransi itu apa? Kalau polis asuransi itu dokumennya, dokumen perjanjiannya yang isinya itu rinci nanti. Semuanya ada di situ, di dokumen tersebut. Dokumen perjanjiannya itu dokumen sah yang mengatur perjanjian asuransi. Semuanya lengkap di situ, mulai dari manfaatnya, besaran preminya, risiko yang ditanggung, dan selain-lain, gitu ya. Kemudian klaim asuransi. Nah, klaim asuransi itu adalah proses pengajuan resmi kepada dari tertanggung ke penanggung, ya, dari tertanggung ke pihak perusahaan asuransi. Nah, itu namanya klaim asuransi. Nah, proses terjadinya klaim asuransi ini mengikuti distribusi Poisson. Kan sebenarnya eh, resiko itu kita nggak tahu ya sebenarnya terjadinya itu kapan gitu. Kayak misalnya asuransi kecelakaan, kita kan nggak tahu pasti kecelakaan itu bakal terjadi kapan gitu kan. Bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi gitu. Nah, tapi kalau tiba-tiba terjadi, maka nasabah melakukan klaim asuransi yang mana dibuat sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam polis. Kemudian perusahaan akar asuransi akan memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas risiko finansial yang dialami nasabah, gitu ya. Nah, proses terjadinya klaim asuransi ini itu mengikuti distribusi Poisson. Udah belajar distribusi Poisson belum? Udah pas statistika matematika. Oh ya, di belajar di Statmat ya. Ya, ya. Oke. Oh iya, untuk tugas yang tadi saya lupa bilang. Tulisin lagi. Lupa yang tadi. Nah, tugas ini dibuat, mumpung saya ingat ya, ntar keburu lupa. Eh, ini dibuat dalam LaTeX. Udah bisa gunakan LaTeX belum? Nah, untuk yang belum belajar ya, mumpung masih waktunya belajar, masih bisa dipaksa belajar. Nah, belajar. Daripada nanti pas skripsi. Pas skripsi baru belajar semuanya. Kan kalau pas skripsi kan harus mau nggak mau harus bisa ya. Nah, jadi udah nggak ada waktu lagi, seniornya udah sisa sedikit gitu kan. Tempat bertanyanya udah sedikit kalau pas udah skripsi kan. Nah, kalau sekarang kan seniornya masih banyak, bisa belajar dari senior. Kalau udah mahir dari sekarang menggunakan LaTeX, nanti pas skripsi kan jadi gampang gitu ya. Nah, ini format penulisannya dikumpulkannya nanti apa ditulisnya dalam LaTeX, dan yang dikumpulkan itu adalah file LaTeX-nya. Jadi yang dikumpulkan itu nanti adalah file LaTeX-nya, bukan PDF-nya ya, bukan PDF-nya. Nah, itu biar memaksa adik-adik semua bisa menggunakan LaTeX. Nah, kemudian, oh ya, ini aja yang lupa. Nah, itu untuk tugas tadi. Saya lupa tadi bilangin. Oke, kita lanjutkan. Nah, fungsi asuransi. Apa sih fungsi asuransi? Nah, fungsi asuransi yang utama itu adalah untuk membantu mengatasi risiko tak terduga dalam hidup. Ya, asuransi mah tidak menjamin risiko akan hilang ya. Nah, tapi asuransi ini paling meminimalisir kerugian finansial yang dialami akibat risiko tersebut. Nah, pelajaran asuransi ini tuh ilmu sadis karena membahas tentang risiko-risiko gitu ya. Risiko kecelakaan, risiko meninggal, dan lain-lain sebagainya. Gitu ya. Jadi peran utama dari asuransi itu bukan untuk mendapatkan uang lebih banyak seperti investasi dan lain-lain, tetapi berfokus pada perlindungan atas risiko yang tidak bisa diprediksi. Kalau investasi kan
Ya, misalnya kita investasi berapa, nanti pas tahun berapa uangnya jadi berapa gitu kan. Tapi kalau asuransi, ya hanya meminimalisir kerugian finansial. Jadi kalau kita asuransikan, misalnya kita asuransikan motor seharga 300 juta, ya paling baliknya, ya kalau asuransinya 250 ya baliknya 250, nggak akan nambah dia gitu ya. Itu tapi kalau investasi, ya dia bisa bertambah gitu kan, investasi. Nah, gitu ya, asuransi. Kemudian resiko. Nah, risiko ini kalau bisa mempelajarinya, ahli risiko itu di Indonesia masih sedikit. Nah, karena di Indonesia masih sedikit, jadi ahli risiko ini gajinya besar di Indonesia ya. Jadi kalau adik-adik bisa menjadi ahli risiko itu bagus. Nah, risiko apa sih? Risiko itu adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki, dapat menimbulkan suatu kerugian. Nah, ada dua jenis risiko, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif. Nah, risiko murni itu seperti apa? Dia akibatnya, risiko yang akibatnya hanya ada dua macam, yaitu rugi atau break even. Contohnya, pencurian, kecelakaan, kebakaran, gitu ya. Tapi ada juga risiko spekulatif. Nah, risiko spekulatif itu adalah risiko yang akibatnya ada tiga macam. Bisa rugi, bisa untung, bisa break even. Contohnya, judi online. Nah, ini nih judi online jangan ya. Pinjol judi online. Nah, diharapkan jangan sampai mencoba-coba itu. Kalau ada yang udah mencoba ya mending stop ya. Karena biasanya judi-judi online itu memang diatur awal-awal dibuat menang dulu, menang dulu gitu kan. Sehingga jadi kecanduan. Nah, kemudian pas udah candu baru diturunin. Kalah, 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 kalah sampai akhirnya jadi pinjam-pinjam. Itu ternyata di UNJ itu ada kakak kelas, saya nggak tahu angkatan berapa, tapi saya dapat cerita tadi dari Pak Dar. Ada kakak kelasnya adik-adik itu yang ini ikut apa judi online, nyoba judi online tersebut. Awalnya tuh modalnya cuman berapa ya? 500 apa 2 juta gitu. Awal-awal 500.000 sampai akhirnya tuh modalnya tuh totalnya tuh 2 juta gitu ya. Nah, menang, 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 menang sampai akhirnya uangnya tersebut terkumpul menjadi 15 juta. Nah, terkumpul jadi 15 juta jadi seneng kan? Jadi senang akhirnya eh baru aplikasinya membuat dia menjadi kalah. Dah kalah, 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 kalah sampai akhirnya dia minjam-minjam duit, minjam-minjam duit. Akhirnya sekarang apa kemarin saya nggak tahu. Akhirnya malah jadi berhutang dan dikejar-kejar sama rentenir itu karena hutangnya ternyata terakhir itu diketahui udah sampai 150 juta. Jadi berhutang 150 juta karena udah gak bisa lepas dari situ karena berharap gitu kan, aku pernah menang, coba lagi, pasti menang lagi, coba lagi. Nah, akhirnya berhutang 150 juta. Mau bayar pakai apa? Gitu. Udah sebanyak itu. Nah, jadi jangan sampai, pokoknya ya kalau yang ada yang udah memulai, stop, udah, jangan lagi pakai judi online. Kalau yang belum ya udah nggak usah tahu tentang itulah judi online, pinjam online. Yes. Ya, sebentar ya. Oke, saya lanjutkan.
Resiko udah. Hmm. Nah, iya. Untuk bekerja di bagian asuransi, biasanya untuk mendapatkan sertifikat profesi aktuaris itu harus mempelajari 10 modul, harus berhasil mendapatkan 10 modul. Nah, 10 modul itu apa? Yaitu salah satunya adalah matematika asuransi ini. Kemudian ada teori risiko, ada statistika dasar, kemudian matematika keuangan, kemudian probabilitas dan lain-lain gitu ya. Itu ada 10. Nah, kalau berhasil mendapatkan 10 sertifikat tersebut, menguasai 10 itu, nah itu bekerja di perusahaan asuransi bakal cepat naiknya ya. Gajinya juga besar, dihargai lebih besar daripada yang tidak memiliki sertifikat tersebut. Jadi mempelajari ini itu bisa jadi dasar untuk mempelajari yang lain-lainnya tentang asuransi ya kalau dilanjutkan. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke manfaat asuransi. Manfaat asuransi apa sih? Untuk melindungi pendapatan dari risiko yang datang tiba-tiba. Kemudian melindungi uang yang disimpan untuk mewujudkan rencana masa depan. Kemudian melindungi masa depan keluarga, melindungi kesehatan fisik, melindungi perlindungan masa depan, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, misalnya kalau kita eh, apa ya? Seperti bank-bank itu juga mereka kan ikut asuransi itu. Nah, lembaga penjamin simpanan misalnya. Nah, kalau bank-bank besar itu seperti BRI, Mandiri, BCA gitu-gitu. Nah, itu mereka juga ikut asuransi. Nah, ini kalau seandainya tiba-tiba ada masalah dengan banknya, itu ada pihak yang asuransi yang akan menjamin eh, nasabah-nasabahnya. Tapi kalau bank-bank kecil yang seringnya bunganya besar seperti itu nggak ikut asuransi. Sehingga kalau seandainya tiba-tiba banknya bangkrut, ya bisa-bisa uang kita di sana hilang. Seperti itu. Terus kemudian asuransi itu perusahaan asuransi tersebut juga ada yang namanya reasuransi. Jadi eh, reasuransi itu apa? Reasuransi itu adalah penanggung perusahaan asuransi, penanggung atau perusahaan asuransi yang mengasuransikan juga perusahaannya ke perusahaan asuransi yang lain. Jadi misalnya sebuah perusahaan asuransi dia ada kontrak perjanjian asuransi dengan sebuah perusahaan apa gitu. Asuransinya besar, misalnya 1 miliar atau 1 triliun, bla 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 gitu ya. Nah, seringnya perusahaan asuransi tersebut juga mengasuransikan perusahaannya ke perusahaan lain. Nah, itu artinya apa? Artinya dia berbagi tanggungan gitu ya, berbagi tanggungan. Berbagi tanggungan itu maksudnya kalau seandainya perusahaan nasabahnya mengklaim asuransi, nah dia bisa mengklaim juga ke asuransinya dia untuk membantunya eh, mengganti kerugian dari eh, nasabahnya seperti itu. Jadi di asuransi itu juga ada seperti itu. Oke. Kemudian jenis usaha asuransi. Jenis usaha asuransi itu ada 3 macam, yaitu jenis asuransi umum, jenis asuransi jiwa, dan juga eh, perusahaan reasuransi. Ini tadi belum ya. Usaha perasuransian. Oh ya.
Usaha perasuransian itu merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang jasa pertanggungan atau pengolahan risiko, kemudian pertanggungan ulang risiko, kemudian pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah. Nah, kemudian ada juga konsultasi dan keperentaraan asuransi, asuransi syariah, hari asuransi, dan lain-lain sebagainya. Apa sih bedanya asuransi konvensional, asuransi atau asuransi biasa dengan asuransi syariah? Sebenarnya asuransi syariah ataupun asuransi biasa ataupun asuransi-asuransi apapun itu semuanya hitungannya sama. Hitungan-hitungan matematikanya itu sama semua. Makanya kita bisa mempelajarinya. Dengan mempelajari ini kita bisa tahu gimana sih cara ngitung asuransi itu. Semuanya hitungannya sama semuanya. Tapi kenapa preminya bisa beda-beda? Nah, yang membuat preminya berbeda-beda itu adalah eh, loadingnya, yaitu biaya bebannya. Nah, itu yang membuatnya berbeda-beda. Nah, kalau dan bedanya yang asuransi biasa dengan syariah, bedanya apa? Kalau di asuransi syariah apanya? Akad gitu ya. Nah, kalau di polis asuransi biasanya kalau seandainya eh, ada kerugian atau ada risiko terjadi nanti atau kerugian, untung atau ruginya itu ditanggung sendiri oleh asuransinya. Nah, tapi kalau di syariah, untung ruginya dibagi dua. Jadi mereka menanggungnya berdua, si perusahaan asuransi dan si nasabah. Nah, karena untung apa namanya untung ruginya itu dibagi dua, maka yang sering ada di Indonesia itu cicilan untuk syariah itu malah lebih besar daripada konvensional gitu ya. Karena yang umum itu kan untung ruginya sendiri. Nah, kalau ini kan bagi dua, makanya seringnya yang syariah itu lebih mahal. Terus ini usaha pengasuransi itu bisa penilai kerugian asuransi atau asuransi syariah. Oke, jenis asuransi. Jenis usaha asuransi tadi adalah perusahaan asuransi umum, yaitu perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan risiko, yang memberikan pergantian karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang menderita tanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Kalau asuransi jiwa itu perusahaan yang memberikan jasa dalam penangguhan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan pada hasil pengelolaan dana. Gitu ya. Kalau yang reasuransi itu yang tadi yaitu perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan uang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi lagi. Jadi yaitu perusahaan asuransian, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi jaminan dan perusahaan asuransi lainnya. Itu. Kemudian, nah, yang berikut ada penunjang usaha asuransi. Nah, yaitu perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan juga perusahaan penilai kerugian asuransi. Nah, ini asuransi berdasarkan prinsipnya yang tadi yaitu asuransi konvensional dan juga asuransi syariah. Nah, kalau yang tadi ya. Kemudian, nah kita langsung ke macam-macam asuransi. Nah, macam-macam asuransi itu ada dua yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Asuransi jiwa, nah itu terdiri dari asuransi jiwa unit link, asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup,
dwiguna, dan dwiguna. Kemudian ada kerugian yaitu kebakaran, pengangkutan, aneka. Kemudian ada asuransi pendidikan, kesehatan, kendaraan, bisnis, hari tua, properti gitu ya. Yang besar itu paling besar itu adalah asuransi pensiun. Hari tua itu seperti asuransi pensiun ya. Nah, yang paling besar itu adalah asuransi hari tua tersebut. Kalau asuransi pengangkutan itu maksudnya seperti ini, yang paket-paket itu loh. Nah, sekarang karena banyak yang jualan online, jadinya asuransi pengangkutan berkembang pesat sekarang ya. Kemudian, nah ini berikut asuransi jiwa. Kalau asuransi jiwa unit link. Nah, kalau asuransi unit link ini itu menggabungkan asuransi dengan investasi. Jadi gabungan dari investasi dengan asuransi. Di asuransi unit link itu adalah gabungan dari investasi dan asuransi. Jadi kalau asuransi jiwa unit link berarti menggabungkan investasi dengan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Gitu. Nah, kalau asuransi jiwa seumur hidup itu memberi proteksi kepada pemegang polis seumur hidup. Seumur hidup yang dimaksud adalah 99 tahun atau 100 tahun. Kemudian ada asuransi jiwa berjangka. Asuransi jiwa berjangka itu adalah sistem pertanggungan yang memiliki masa berlaku. Jadi sesuai kesepakatannya mungkin 5 tahun, 10 tahun, berapa tahun. Kemudian asuransi jiwa dwiguna. Asuransi jiwa dwiguna ini menawarkan dua keuntungan karena mendapatkan kolaborasi manfaat antara asuransi berjangka dan tabungan untuk pendidikan anak atau dana pensiun. Nah, dia mirip mirip sama unit link ya. Dia gabungan investasi dengan asuransi. Nah, kemudian untuk asuransi kerugian itu bisa berupa asuransi kebakaran. Asuransi kebakaran berarti berupa kebakaran, ledakan, petir, kecelakaan, pesawat terbang, dan lainnya. Kemudian asuransi pengangkutan itu meliputi seperti Marina Hull merupakan asuransi yang memberikan proteksi kepada kerugian atau perusahaan atas kehilangan atas rangka kapal berikut mesin dan perlengkapannya. Sementara yang Marine Cargo merupakan asuransi pengangkutan kargo di laut. Ya, seperti kita belanja-belanja barang itu, terkadang ada aja yang eh, pernah kan kejadian waktu itu beli 4 laptop, ternyata laptopnya yang datang cuma 3. Nah, kalau di asuransi, kalau pakai asuransi, makanya kadang-kadang kalau pengiriman-pengiriman yang besar pakai itu, sering orang melakukan asuransi gitu ya. Jadi kalau diasuransikan bisa kita klaim yang satunya. Ternyata yang satu itu diambil kurirnya kalau nggak salah tuh infonya. Nah, itu saya dengar dari orang juga ya, saya nggak tahu cerita aslinya. Kemudian asuransi aneka. Asuransi aneka ini adalah asuransi yang tidak termasuk ke dalam kebakaran dan pengangkutan seperti asuransi kendaraan bermotor, pencurian, dan lain sebagainya. Nah, beberapa produk aneka asuransi tersebut yaitu asuransi pencurian. Nah, pencurian ini adalah asuransi yang akan ditanggung. a- Asuransi pencurian itu akan menanggung ganti rugi terhadap aset yang didaftarkan ke dalam polis saat terjadi tindak pencurian. Misalnya kayak seperti beli motor cicilan gitu ya. Nah, itu kan suka diwajibkan asuransi itu. Nah, jadi kalau kehilangan bisa diklaim asuransinya. Bisa jadi ya misalnya cicilannya belum lunas. Ternyata motornya kemalingan. Nah, itu kadang-kadang biasanya ada asuransinya, mungkin cicilannya jadi di stop apa gimana ya, tergantung isi perjanjian asuransinya gitu ya, tergantung polisnya. Asuransi kecelakaan. Nah,
Kalau apa tuh jasara harja. Nah, kalau kan sering ya misalnya kalau zaman dahulu tuh tiket-tiket apa tuh udah ada jasara harja. Terus kayak kita bayar membuat SIM atau bayar pajak itu biasanya tuh udah include buat jasara harja. Jadi sebenarnya kalau kita kecelakaan dan punya SIM seperti seperti itu semua bisa ngeklaim ke jasara harja. Ya, kita semua bisa ngeklaim. Yang penting bisa punya bukti lengkap untuk terjadinya kecelakaan tersebut. Dan ada asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi gempa bumi. Nah, ada di daerah mana ya? Kalau kita di sini masih ini ya, gempa bumi. Daerah-daerah yang sering terjadi gempa bumi itu ada asuransi gempa bumi masih ini. Tapi ada daerah tertentu yang memang nggak pernah gempa di sana, jadi asuransi gempa buminya tidak begitu jalan di sana ya, tidak begitu berkembang di sana. Kemudian ada asuransi tanggung gugat, asuransi konstruksi, asuransi mesin. Sama ada lagi tuh eh, yang masih belum begitu berkembang yaitu asuransi lindung kamar. Nah, atau asuransi lindung nilai. Sebenarnya di Indonesia kalau seandainya itu ya itu bisa jadi ide ya nanti kalau seandainya adik-adik bekerja di perusahaan asuransi, asuransi lindung kamar itu maksudnya eh, misalnya kayak apartemen. Apartemen itu kan terdiri dari ya sekian banyak kamar gitu ya kan. Nah, seringnya orang udah beli apartemen tapi jarang yang pemiliknya yang menempati apartemennya. Seringnya itu malah disewa-sewain gitu kan. Nah, kalau di Eropa Barat, kalau di Eropa Barat itu kalau ngontrak apartemen kayak gitu, mereka wajibkan pengontrak untuk ikut asuransi lindung kamar atau lindung nilai namanya. Nah, jadi syarat untuk bisa mengontrak kamar tersebut itu harus ada asuransi lindung nilai atau lindung kamar tersebut. Nah, itu maksudnya gunanya buat apa? Jadi, semisal eh, kita ngontrak apartemen. Nah, tadinya tuh sebelum sebelum saat kita kasihkan ke pengontrak berarti kan kondisi kamarnya kan bagus gitu ya, tidak ada dindingnya masih mulus, semuanya masih bagus. Nah, terkadang beberapa pengontrak ada yang bertanggung jawab untuk menjaga semua yang ada di kamar tersebut. Tapi ada juga kan pengontrak yang tidak menjaga hal tersebut. Sehingga setelah pengontrak pergi, kondisi kamar udah tidak bagus, dindingnya udah jelek, ininya udah jelek, banyak yang udah jelek, sehingga akhirnya yang pemilik unit harus memperbaiki beberapa dan itu sehingga pemilik unit jadi kehilangan beberapa uang kontrakannya untuk memperbaiki bagian yang rusak. Nah, kalau di Eropa Barat itu diwajibkan untuk asuransi seperti itu supaya ini. Jadi nanti itu saat mau melakukan kontrakan, eh, transaksi kontrak itu perusahaan asuransi ngelihat dulu kondisi dari kontrakannya seperti apa. Nanti di saat si pengontrak pindah, perusahaan asuransi akan ngecek lagi. Jadi sampai pakunya dihitung. Jadi yang udah kepaku dindingnya misalnya ada berapa? Satu. Berarti nanti setelah pengontraknya keluar, nah kamarnya bakal dikondisikan kembali seperti semula oleh asuransi. Nah, sehingga ini menguntungkan juga untuk yang punya unit gitu ya. Jadi dia tidak lagi harus memperbaiki unitnya sebelum mengontrakkan ke pengontrak berikutnya. Itu bagus juga. Di Indonesia beberapa sudah ada yang seperti itu, tapi belum banyak. Yang 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 premium-premium beberapa udah seperti itu. Oke, selanjutnya asuransi pendidikan. Ya, seperti asuransi Dwi Guna atau pendidikan unit link gitu ya. Kemudian asuransi kesehatan, nah, ada asuransi berjangka, ada asuransi tabungan, ada asuransi seumur hidup juga, dan ada juga asuransi kontak anuitas. Kemudian asuransi kendaraan, asuransi bisnis gitu ya.
Asuransi bisnis itu seperti apa sih? Asuransi bisnis itu merupakan layanan asuransi yang menjamin pihak yang tertanggung dengan kegiatan bisnisnya. Nah, contohnya seperti melipati kerusakan dari bisnisnya, kehilangan, kerugian dalam jumlah yang cukup besar, namun disesuaikan dengan kebijakan dari perusahaan asuransi yang telah disepakati. Kemudian ada asuransi hari tua, asuransi properti. Asuransi properti ya seperti melindungi dan memberikan keringanan jika di suatu hari terjadi sebuah kecelakaan pada rumah atau barang yang ditanggungkan, seperti kebakaran dan lain-lain sebagainya. Nah, oke. Di pertemuan pertama ini saya akan bahas tentang asuransi saja dulu seperti ini. Nah, yang mana materi kita sebenarnya nanti kan perhitungan matematikanya gitu ya. Nah, cuma di pertemuan pertama ini kita perkenalan tentang asuransi terlebih dahulu, biar tahu ya kenapa sih kita harus hitung bunganya, kenapa kita harus hitung resikonya gitu. Nah, jadi biar tahu terlebih dahulu tentang asuransi. Dari sepanjang penjelasan tadi ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada yang bertanya, mungkin sekian dulu pertemuan hari ini ya. Sekian dulu pertemuan hari ini. Nanti kita belajar yang tentang matematikanya mulai pertemuan kedua. Nanti ya, matematika asuransinya. Oke, sekian dulu dari saya hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih banyak banyak. Terima ya. kasih, Bu. Ya, sama-sama.